Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Salsabila Ilhandi dengan NPM S022024-015 ingin memaparkan 3 materi mengenai dimensi. Yang pertama, dimensi organisasi, kedua, dimensi akuntabilitas kerja, yang ketiga, dimensi etika. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dimensi organisasi. Dimensi organisasi merujuk pada berbagai aspek atau sudut pandang yang menggambarkan struktur, karakteristik, dan dinamika sebuah organisasi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang dimensi organisasi. Yang pertama ada dimensi struktural, yaitu desain internal organisasi dan mencakup formalisasi, sentralisasi, dan kompleksitas. Yang kedua ada dimensi konseptual, yang lingkungan internal dan eksternal organisasi dan termasuk ukuran, teknologi, dan budaya organisasi. Yang ketiga ada dimensi sumber daya manusia yang berfokus pada individu dan kelompok yang meliputi motivasi, kepemimpinan, dan dinamika tim. Dimensi organisasi bertujuan mengoptimalkan kinerja organisasi melalui pemahaman mendalam tentang struktur, fungsi, dan dinamika internal. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja yang efisien, memfasilitas komunikasi yang baik, dan merancang strategi yang selaras dengan tujuan organisasi. Melalui analisis dimensi, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai dimensi organisasi. Selanjutnya saya akan berpindah ke dimensi akuntabilitas kerja. Dimensi akuntabilitas kerja merujuk pada kerangka yang menggambarkan tingkat tanggung jawab dan transparansi individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan wewenang di lingkungan kerja. Konsep ini mencakup mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja, pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya organisasi. Pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya organisasi. Dimensi ini mencakup aspek-aspek seperti kejelasan peran, standar kerja, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi dan pencapaian atau kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang biasa disingkat dengan SAKIP merupakan kerangka sistematis untuk mengukur meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Sistem ini dirancang untuk mendorong transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. SAKIP mencakup serangkaian proses yang meliputi perencanaan strategis, penetapan indikator kerja, pengukuran, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan hasil pencapaian. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme dari perumusan visi dan misi hingga realisasi program dan kegiatan. Sistem ini membantu pemerintah untuk secara sistematis menilai efektivitas program, mengidentifikasi area perbaikan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Melalui SAKIP, setiap instansi pemerintah didorong untuk bekerja transparan, terukur, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas bagi masyarakat. Implementasi SAKIP pada akhirnya bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Prinsip akuntabilitas kerja ada 4. Yang pertama, transparansi. Informasi kinerja dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, ada partisipasi, keterlibatan semua pihak dalam perencanaan dan evaluasi. Yang ketiga, ada keberlanjutan, meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Yang keempat, ada integritas, melaksanakan tugas dengan jujur dan profesional. Baik, itu dia sedikit penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi etika. Dimensi etika adalah kerangka konseptual yang menggambarkan aspek moral dan nilai-nilai yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok berbagai konteks kehidupan. Ini mencakup prinsip tentang benar dan salah, tanggung jawab sosial, integritas, dan standar perilaku yang diterima secara universal.
Dimensi etika meliputi pemahaman tentang moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip yang membimbing pengambilan keputusan dan tindakan. Hal ini tidak sekedar aturan eksternal, tetapi juga mencerminkan kesadaran internal tentang tanggung jawab, moral, empati, dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Etika administrasi. Etika administrasi adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur praktek dan interaksi dalam lingkungan administratif. Fokusnya adalah memastikan pelayanan publik dapat secara profesional, transparan, dan juga bermartabat. Etika administrasi juga mendorong akuntabilitas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga terciptanya tata kelola pemerintah yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan etika administrasi adalah menciptakan sistem administrasi yang bersih, akuntabel, dan profesional. Ia bertujuan membangun kepercayaan publik melalui pelayanan dan transparan, adil, dan bermartabat. Melalui penerapan etika administrasi, diharapkan terciptanya budaya kerja yang mendahulukan kejujuran, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi praktik korupsi, dan membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Sekian penjelasan singkat mengenai dimensi organisasi, dimensi akuntabilitas kerja, dan dimensi etika dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.